Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama keluarga saya. Nanti akan melaksanakan sesi konseling kelompok mengenai masalah selama bulan Ramadan ini. Seperti apa nanti? Langsung saja. Di sini saya ada bapak saya, mak saya sama kakak saya. Kemudian selanjutnya untuk memulai proses konseling ini, marilah kita berdoa dulu Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini nanti apa itu konseling kelompok? Nah, Bapak Ibu, konseling kelompok adalah konseling yang menggunakan dinamika kelompok atau keikutsertaan semua anggota. Jadi Bapak dan Ibu semua ikut sini adalah proses konseling kelompok. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemukan atau memecahkan masalah secara bersama-sama, atau juga untuk mencari solusi secara bersama-sama. Jadi nanti ada masalah, kemudian kita cari solusinya, itu tujuannya. Kemudian ini nanti cara pelaksanaan Pak, Bu. Yang pertama adalah penyampaian masalah. Jadi nanti Bapak, Mak, Mbak menyampaikan masalahnya secara satu-satu. Kemudian nanti saya akan cari prioritasnya. Jadi nggak semua masalah kita atasi, cuma satu saja nanti, entah nanti masalahnya Bapak atau masalahnya Ibu atau masalahnya Mbak. Kemudian nanti pemberian masukan yang dibahas. Jadi nanti setiap masalah tersebut sudah kita cari prioritasnya, kemudian Bapak, Ibu, semua anggota kelompok itu nanti memberikan masukan yang sudah ada. Itu tadi cara-cara pelaksanaan. Kemudian ini asas-asas dalam bimbingan konseling Pak, Bu. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, di sini nanti selama proses konseling itu benar-benar asas kerahasiaannya tetap dijaga. Jadi hanya yang ada di sini yang tahu tentang proses ini. Nanti setelah ini jangan diceritakan atau asas kerahasiaannya tetap dijaga. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi ini sukarela antara anggota kelompok dan konselor. Jadi tadi Bapak sama Mak meluangkan waktunya untuk melakukan ini setelah Jumatan tadi. Kemudian asas keterbukaan. Jadi nanti yang dibicarakan, yang diomongkan itu terbuka. Jangan ada yang ditutupi tersebut. Kemudian asas kegiatan. Semua ini nanti akan ada terstruktur kegiatan dari pembukaan sampai kegiatan penutup. Kemudian kenormatifan. Nah, jadi di sini nanti Bapak, Ibu, Mbak harus memperhatikan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi nanti dilarang menyinggung atau menghina antara anggota kelompok. Kemudian ini saya jelaskan ya, nanti Pak, Ibu, tim limitnya atau estimasi waktunya. Jadi nanti estimasi waktunya kurang lebih 10 menit. Jadi nanti setelah ini bisa diperkirakan, nanti setelah 10 menit nanti bisa lanjut bekerja atau aktivitas selanjutnya. Kemudian tadi kan saya ini anggota keluarga saya. Mungkin dari Bapak, Mak sendiri, Mbak, perkenalan dulu. Mulai dari Bapak, nama saja Pak, silakan. Nama saya Sapuan Hadi. Ini Bapak saya. Kemudian Ibu? Nama saya Umi Rofika. Bu Umi ya. Kemudian Mbak? Keluarga. Nama saya Anissa Rofika. Iya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai pengertian, terus cara pelaksanaannya. Dari sini apakah Bapak, Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses sesi konseling? Sudah siap? Siap.
tadi kan sudah saya jelaskan cara pelaksananya. Apakah tadi sudah paham mengenai cara pelaksanaan dari proses konseling? Sudah paham, nggih? Ya. Apa belum? Oke, saya lagi. Yang pertama adalah penyampaian masalah dari masing-masing, nggih. Ya. Kemudian cari prioritasnya. Saya nanti sebagai ketua kelompok akan mencari prioritasnya. Kemudian setelah itu pembahasan. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, langsung saja kita proses konseling kelompok. Yang pertama adalah penyampaian masalah. Jadi ini nanti masalahnya singkat saja, yakni masalah seputar Ramadan selama Corona. ya mungkin corona ini dalam keluarga ini. Yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Bisa dari Mbak dulu mungkin. Selama Ramadan ini, menurut saya adalah biasanya kalau habis buka puasa mengantuk, dan pas sholat rawih jadi kurang tidur karena mengantuk. Udah, Mbak? Sudah. Oke. Jadi masalah nyampe ini ketika buka puasa, mungkin setelah buka puasa akibat dari makan itu mengantuk, dan terawihnya itu jadi kurang khusyuk atau jadi apa ya, kepikiran ngantuknya gitu ya, Mbak ya. Oke. Kemudian ini Mak, silahkan Mak. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga tentunya banyak pekerjaan, mulai yang siang bekerja di rumah orang jadi PRT, terus sampai di rumah kadang-kadang sudah capek untuk menyiapkan anak-anak, ataupun lepas berbuka puasa itu juga ngantuk. Kalau traweh pun kadang juga traweh, kadang enggak, soalnya ngantuk sekali, capek sekali. Masalah lain-lain, suasana Ramadan, kalau trawehnya enggak ada gangguan, tetap aja kami di musola. Di musola pun juga semua ke musola, tapi enggak semua, ada yang terawih di rumah, tapi juga kami kebiasaan juga tetap saja di musola. Masalah lain, masalah ibadah, sebenarnya sih ya enggak beda jauh, cuma kalau di bulan Ramadan ini kegiatan sosial berkurang, keagamaan sosial. Contohnya seputar nuzulul Quran ataupun menjelang berpuasa itu tahlil bersama untuk arwah-arwah itu ditiadakan. Terus seperti nuzulul Quran itu juga ditiadakan. Biasanya menghimpun ibu-ibu muslimat batayat atau kelompok di RW, RT itu ada kegiatan semacam itu. Terus kelompok besar sudah berkurang, jadi kelompok kecil. Biasanya di musola itu ada 6 keluarga, sekarang jadi 3 keluarga, begitu. Sebenarnya tetap aja, cuma skala besar itu yang sudah berkurang. Terus di saat ini kemana-mana sudah berkurang, nggak bisa silaturahmi seenaknya. Kadang harus di rumah, kadang kami ingin solusi ke saudara, jadi di ending, nggak bisa kemana-mana. Terus ekonomi memang berdampak di bulan puasa ini. Biasanya kami itu memelihara ikan, terus pakannya pinjam, sekarang enggak dipinjami, dampaknya corona. Terus bekerja, suami saya biasanya 1 minggu, ini di-shift jadi 3 hari. Saya pun kadang bisa jualan-jualan, sekarang memilih bekerja di rumah tangga untuk menghindari enggak kemana-mana, supaya itu lebih banyak di rumah.
memang ekonomi sekarang memang kami pun berkurang, prihatin. Memang untuk pembelanjaan memang kami tidak seperti selancar yang dulu. Tapi itu tidak apa-apa. Buat saya itu masalah rasa empati di saat corona ini. Masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih menderita daripada saya. Makanya di bulan puasa ini ibadah kami ya ibadah yang tidak terlalu berpikir ke dunia, ke arah lebaran yang serba harus belanja, harus ini, harus mengeluarkan uang. Tidak. Saat ini cukup makan untuk ibadah, dan ibadah aja itu bersyukur sekali, sungguh bersyukur bagi saya. Kadang-kadang hari-hari kalau memasak, ingat yang di Jakarta misalnya, yang di perkotaan, di mana ya terhimpit, nggak ada sosialnya skala kecil, hanya ia sendiri, tidak ada keluarga lain. Itu saya di bulan puasa ini lebih merasa empati pada orang-orang yang di bawah saya, garis kemiskinannya di bawah saya. Makanya kami kadang berharap berdoa untuk segera berakhir dan orang-orang yang punya masalah demikian teratasi dan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Indonesia ini aman, khususnya Indonesia dan di seluruh dunia. Kami berharap bulan puasa ini, berkahnya bulan puasa ini yang tidak terlalu arah jauh yang sifatnya duniawi, itu membuat cambuk bagi batin saya untuk ibadah yang sebenarnya dari lubuk hati yang dalam itu. Mudah-mudahan di bulan ini benar-benar suci dan dapat merombak corona ini, dan orang-orang yang terhimpit segera keluar dari permasalahan. Cuma itu saja yang saya sampaikan. Sebenarnya tetap orang desa itu prinsipnya adalah kadang berpikirnya takdir. Kenapa tidak boleh di masjid? Padahal mendapat obat kita di masjid. Kita jadi meninggalkan Baitullah, rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Kadang kita bisa berhimpun rasa sosial bersama-sama, bersolawatan. Sekarang sudah berkurang. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian, hati itu, ibadah itu tetap kekal. Ibadah itu tetap kokoh, tidak luntur oleh corona. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Waalaikumsalam Ini tadi sedikit apa ya? Cerita ibu yang sangat panjang ini. Ibu-ibu kalau cerita ini langsung dari awal A sampai Z langsung semuanya diceritakan, mulai dari masalah dirinya, kemudian masalah keagamaan, ekonomi, semua diceritakan. Tadi saya ada beberapa poin terkait itu. Kemudian penyampaian masalah yang ketiga dari Bapak, silakan Pak, terkait masalah selama bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, meskipun ini hari bulan puasa dan ini ada virus corona. Meskipun ada virus corona, kami tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana isinya kita harus selama bulan puasa ini
harus bercita-cita yaitu untuk mengagungkan nama mengagungkan ataupun menerima kenikmatan bulan puasa, yaitu kita bisa beribadah ataupun bisa baca Quran selama bulan puasa ini. Dan meskipun saya bekerja di pabrik, saya tetap menjalankan apa yang diinginkan. Yes. Udah Pak. Sudah. Mungkin masalah yang dihadapi mungkin tadi ketika bekerja selama bulan Ramadan itu seperti apa Pak? Sekali. Atau ada Bekerja godaan? sama bulan Ramadan itu ya, kalau balik bekerja itu badan itu capek sekali dan mulut itu merasa pahit gitu macam lah. Dan akhirnya kita sebelum pulang itu cepat-cepat air sejuk, air es itu kadang-kadang ya habis 1 botol itu macam lah. Ya. Udah. Oh ya, wajar Pak kalau itu. Kita apa ya? Udah bekerja kemudian pas bulan puasa itu wajar, soalnya tidak terbiasa pada ritme sehari-hari. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh anggota kelompok Bapak, Ibu, Mbak. Kemudian ini saya akan mencari prioritasnya. Tadi masalahnya sungguh berat sekali ketiganya. Mungkin saya di sini akan mencoba mencari prioritas yang nanti akan kita cari jalan keluarnya oleh bersama-sama. Tadi saya sedikit mendengarkan dari Mak bahwasanya masalahnya adalah mungkin masalah dari segi keagamaannya yang sedikit ada keterbatasan yang biasanya kita gencar-gencarnya beribadah selama bulan Ramadan, kita hanya di rumah saja. Itu yang pertama. Kemudian masalah ekonomi selama bulan Ramadan ini karena ada ya itu tadi pandemi virus. Masalah ekonomi keluarga. Kita akan cari jalan keluarnya atau mencari masukan dari teman-teman, dari Bapak, Ibu, dan Mbak sekalian. Yang pertama bisa disampaikan Mbak Eni, ketika kita beribadah itu biasanya di masjid, kemudian semuanya misalkan traweh, kemudian tadarus dan peringatan-peringatan Ramadan itu dilaksanakan secara kelompok. Dalam hal ini kita hanya melaksanakan secara sendiri di rumah. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian ekonomi keluarga. Nah, di sini memang keluarga dari Bapak Ibu pas-pasan, tapi masih kurang lah dalam tahap ini. Tapi tadi Ibu menyampaikan banyak yang di luar sana yang masih di bawah dari kita, makanya kita bersyukur. Itu memecahkan masalahnya bagaimana? Silahkan Mbak Eni. Yang pertama tentang masalah ibadah yang berkelompok ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung beribadah dimanapun saja berada itu tidak mengurangi pahala tersebut. Misalnya mau beribadah di masjid atau di rumah, itu sebenarnya pahalanya sama aja. Nah, karena ini ada virus ini, kalau misalkan kita mau beribadah dengan ramai-ramai, itu malah menyebabkan bahaya bagi orang lain, bahaya bagi orang banyak. Nah, maka dari itu dianjurkan atau dihimbau untuk beribadah di rumah saja. Nah, dengan beribadah di rumah
kita menjadi bisa lebih erat dengan keluarga, bisa berjamaah bersama bapak sama mama sama adik. Nah, itu kelebihannya kita bisa menjadi lebih erat dengan ibadah keluarga. Dan kemudian jika kita beribadah di rumah kita jadi ramai, jadi apa? Rumah kita ada Jadi lebih hidup gitu ya, tidak jadi, sepi gitu. Ya, tidak sepi. Terus Untuk yang ekonomi, mungkin sebenarnya keluarga kita ya pas-pasan, tapi ada banyak orang yang mungkin juga lebih di bawah kita. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, kita sedikit mengeluarkan apa yang kita punya, menyisihkan makanan, memberikan makanan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, memberikan sumbangan kepada orang lain. Nah, dengan itu, dengan saling membantu itu, kita jadi mengurangi kesusahan orang lain. Meskipun kita sendiri susah, tapi dengan kita berbagi, kita bisa menyelamatkan orang lain dan kita juga merasa senang karena bisa membantu mereka. udah Mbak? Sudah. Baik. Selanjutnya dari Bu yang tadi menyampaikan ini, unek-uneknya mungkin ada jalan keluarnya. Singkat saja nggih, jangan panjang-panjang. Masalah ibadah seperti sholat tarawih itu tidak berubah, masih saja di musola. Tapi ada kegiatan lain seperti tadarus, memang anak-anak semua kami di rumah berjamaah sholat 5 waktu, walaupun tidak sepenuhnya, ada yang waktu maghrib ataupun kadang sore atau pagi, itu juga di rumah. Soalnya saat ini anak-anak ngumpul di rumah memang juga senang sekali dapat tahu aktivitas anak-anak semua, mendengarkan sendiri, tahu sendiri, rasanya sejuk di hati. Dan rumah itu memang semua seperti ada nyawanya, makin punya karisma lah. Walaupun saya sendiri tidak rajin mengaji karena kecapean, mungkin biarlah anak-anak. Terus masalah ekonomi itu kami tidak dapat berbuat banyak. Kadang kalau melihat rasa empati pada orang lain itu, kami cuma bisa meneteskan air mata dan meraba hati kita dan sambil berdoa setiap lepas sholat, itu aja. Masalah ekonomi saya untuk keluarga sendiri itu saya serahkan pada Tuhan, mudah-mudahan diberi kecukupan. Tapi alhamdulillah kami banyak bantuan dari saudara-saudara yang memberi dan memberi dukungan untuk kami bisa makan sehari-hari. Walaupun ada kekurangan, itu wajar. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Pak silahkan, dari tadi masalahnya ada mungkin masukan. Ya, meskipun ini musim ada wabah corona, yaitu kita dianjurkan bayang di rumah, harus di rumah. Alhamdulillah kami mempunyai angan-angan, yaitu al-baiti jannati, yaitu rumahku adalah sebagai surgaku. Alhamdulillah kita tiap habis terawih itu ya bisa tadarus sedikit. Ya begitulah.
ya ada manfaatnya itu sembahyang terang di rumah itu bagikan rumah kita sebagai macam dianggap sebagai baitullah lah, Rumah Allah. rumah Allah, baitullah itu macam lah. Cukup? Cukup sekian. Oh iya, terima kasih atas masukannya, G. Kemudian ini saya simpulkan sebagai ketua kelompok dari anggota-anggota kelompok terkait masalahnya yakni keagamaan yang sedikit ada keterbatasan, tidak seperti biasanya. Kemudian ekonomi keluarga juga selama bulan Ramadan ini banyak kebutuhannya tapi pemasukannya yang sedikit. Tadi ya sudah jelaskan panjang lebar dari tadi jawabannya. Benar, memang ibadah ini biasanya kan di masjid, dianu dalam kerumunan, tapi dalam hal ini beda. Kita hanya di rumah saja. Memang ibadah itu terkait keagamaan itu tidak di mana tempatnya bisa dilaksanakan. Di rumah pun juga bisa. Ya kita mulai dari sholatnya berjamaah, kemudian tadarus, kemudian apa ya kegiatan-kegiatan keagamaan. Meskipun kita meninggalkan dalam keagamaan dalam kerumunan di lingkup masyarakat, ya itu memang anjuran dari Allah. Islam pun juga mengenal kata yakni keringanan atau rukhsah. Rukhsah adalah jadi ketika kita tidak bisa melaksanakan ada keringanannya itu kita rasakan nggak apa-apa. Jadi ini cerita dari saya sendiri. Saya selama di rumah ini ya mungkin dari hal-hal kecil bisa dilaksanakan. Misalkan setelah selesai sholat maghrib biasanya tidak pernah jamaah di rumah, ini juga bisa jamaah di rumah bersama dengan bapak, ibu, dengan kakak juga. Itu poin plusnya yang kita dapat dalam masalah kali ini. Kemudian kalau masalah ekonomi ya memang dalam keadaan ini sulit, bukan hanya kita ya Bu, Pak yang sulit ini, tapi banyak yang di luar sana, yang di kota pun apalagi. Kita di desa banyak keluarga serba ada. Kalau di kota kan jarang, mereka hidup sendiri, rasa empati dalam tetangga pun juga berbeda. Yang ini yang kita garis bawahi masalah ekonomi keluarga, masalah apa ya, harta itu mungkin setelah ini kita apa ya pikirkan bukan hanya yang tampak saja, yang hanya uang. Kita masalah harta pun banyak, mulai dari rumah, dari aset tanah, kemudian barang-barang pun juga banyak, bukan hanya soal melulu uang. Kemarin pun kita juga laptop rusak pun saya pun jual, bisa menghasilkan uang pun. Itu masalah ekonomi keluarga ya memang ini sangat sulit ya. Kemudian itu tadi sedikit kesimpulan dari saya sebagai ketua kelompok. Saya ingatkan lagi, ini waktunya sesi konseling kelompok tadi 10 menit sudah akan habis. Jadi waktunya sesi kelompok sudah habis. Kemudian yang terakhir, ini saya akan bertanya salah satu saja, yang kepada Mbak ya, yang didapat pengetahuan apa yang didapat setelah melakukan sesi kelompok ini. Mungkin dari tadinya tidak menyadari, kemudian menyadari, atau bagaimana, silahkan Mbak. Pengetahuan yang didapat setelah sesi konseling ini. Pengetahuan dari sesi konseling ini adalah kita jadi tahu pandangan orang lain dalam menghadapi masalah. Jadi kita tahu gimana rasanya orang lain menghadapi masalah. Jadi nggak dari pandangan kita aja. Jadi kita bisa melihat sisi lain dari satu masalah. Ada yang berpandangan A, ada yang berpandangan B, ada yang berpandangan C. Nah, sebenarnya intinya sama, tapi mengarahnya sama, tapi
pengungkapan. Caranya Ya, berbeda. caranya berbeda seperti itu. Oke. Kemudian Ibu nih saya tanya. Perasaan yang didapat setelah melakukan sesi konseling kelompok ini seperti apa, Bu? Perasaan sendiri. Perasaannya juga saya bersyukur, senang, tahu keluhan dari Keluarga. ayah, dari Masing-masing keluarga. ibu, dari anak. Semuanya sebenarnya ada rantai kesatuan. Terus cuma kita berdoa aja. Ya, di sini kita semuanya sama-sama berniat dalam kesatuan. Kita berdoa saat kita menyelesaikan ibadah Ramadan, kita menyelesaikan berdoa untuk corona ini, musibah-musibah yang terjadi, dan berharap kita mendapatkan kemenangan nanti, kita jadi fitrah dan suci, walaupun keadaan apapun yang kita rasa saat ini, walaupun musibah-musibah ini kita ambil aja hikmahnya dan pelajaran buat kita semua. Sungguh ini suatu pelajaran buat kita semua. Tidak akan jadi kita ingat kalau Allah tidak memberi musibah. Hati kita jadi peka dan kita rasa empati kita malah tidak gampang semena-mena kita menghadapi orang berpandangannya. Tidak ada manfaatnya, kita hanya takluk di hadapan Allah karena masalah ini. Cukup itu saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi sedikit yang diperoleh dari Bapak, Ibu, dan Mbak. Di sini saya sebagai ketua kelompok saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir dalam sesi kelompok ini, sesi konseling kelompok ini. Mulai dari Bapak yang biasanya setelah ini bekerja, kemudian Ibu juga masak sedikit terus bekerja, terus Mbak yang di rumah juga ada tugas ataupun apa. Saya ucapkan terima kasih ya nggih. Mungkin setelah ini bisa aktivitas kembali seperti yang biasa dijalanin pada sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Saya pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.